Halo Pak Prando dan teman-teman. Di sini saya dengan Yohanes Bima Hendra Putra dengan NIM 202241035 dari kelas manajemen A. Ini menjelaskan contoh pengerjaan soal metode transportasi menggunakan metode MODI atau Modified Distribution dan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Sebelum masuk ke contoh pengerjaan soal yang saya dapatkan dari teman saya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian metode transportasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama dari tempat ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Dan metode transportasi ini juga digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi dan perencanaan serta scheduling produksi di sebuah bisnis. Lalu di sini saya akan menjelaskan metode distribusi yang dimodifikasi atau metode MODI. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Selanjutnya, metode Approximation Method atau metode FAM. Vogel Approximation Method atau metode FAM ini adalah metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan atau daerah pemasaran. Ini adalah penjelasan singkat saya mengenai dua metode transportasi, yang pertama metode MODI dan metode FAM. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang saya dapatkan dari teman saya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama saya akan mengerjakan dengan metode FAM atau Vogel Approximation Method. Bisa disimak di slide selanjutnya. Di sini pertama saya akan mengerjakan contoh soal metode transportasi menggunakan metode FAM. Di sini contoh soalnya sudah diketahui untuk kapasitas dari gudang dan pabrik, lalu untuk biaya distribusinya juga sudah diketahui. Di sini kita mulai dengan mencari selisih baris dan selisih kolom. Untuk mengetahui selisih baris, kita melihat dari dua nilai terkecil antara tiga sel ini di baris yang pertama ini. Di sini untuk nilai yang terkecilnya ada 5 dan 8. Berarti kita tulis 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Lalu untuk baris yang kedua, yang nilai yang terkecilnya adalah 15 dan 10. Maka kita kurangi 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Lalu untuk baris yang ketiga, di sini ada 10 dan 19. Maka kita cari selisihnya, 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Begitu juga untuk di bagian selisih kolom. Dari kolom yang sini dua nilai terkecil ada 20 dan 15. Maka 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Lalu untuk di sini ada 5 dan 10. Maka 10 dikurangi 5 sama dengan 5 juga. Lalu untuk yang di sini 10 dan 8. Nah, 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Lalu ketika pencoloman ini sudah mengetahui selisih baris dan selisih kolomnya, kita tentukan hasil yang terbesar untuk menentukan sel yang akan diisi di sini. Nah, dari ke-6 nilai ini, nilai yang terbesar adalah nilai 9. Jadi kita akan pilih ini, nilai 9 ini.
maka nilai ketiga ini yang akan kita prioritaskan. Lalu untuk menentukan selnya, kita akan pilih di antara ketiga ini mana nilai yang paling terkecil. Nih, jadi nilai yang terkecil adalah 10. Ini kita bukan 10, yang ini yang kita akan pilih. Maka alokasi dari pabrik C ini dan daya supply 50 ini akan diberikan kepada sel gudang Y. Karena pabrik C kapasitasnya sudah dialokasikan ke ini 50, jadi ini sudah selesai. Di sini juga sudah selesai, kita coret ke 0. Dan di sini sudah dialokasikan 50, ini tersisa 60. Maka sel ini sudah kita tentukan, maka sel yang tersisa adalah 6 lagi. Sekarang kita melakukan perhitungan yang kedua. Sama seperti langkah yang pertama, selisih baris. Tahapan yang kedua, kita akan menghitung selisih antara baris yang pertama sama dengan yang tadi. 8 dikurangi 5 nilainya sama dengan 3. Lalu untuk yang ini sama juga 5. Karena ini sudah dihitung, jadi kita stripkan saja. Lalu pada selisih kolom ini sama seperti tadi, 50 dikurang 15 sama 5. Terus di sini 20 kurangi 15 sama dengan 15. Lalu untuk yang di sini sama seperti tadi, 10 dikurangi 8 dengan 2. Lalu di antara kelima nilai ini, nilai yang terbesar adalah 5. Jadi kita fokus ke sini. Di antara kedua sel ini, nilai yang terkecil adalah nilai 5. Maka kita akan alokasikan dana ke kolom ini. Jadi nilai ini kita akan alokasikan ke sini. Dari dana biaya 60 ini kita alokasikan ke sini. Ini habis, ini sisanya 30. Lalu kita melakukan perhitungan yang ketiga. Di sini tadi juga sudah habis ya, karena sudah selesai perhitungannya. Berikutnya sama seperti tadi, menghitungkan selisih. Sisa sel yang tersisa ada 1, 2, 3, 4. Lalu untuk perhitungan yang ketiga sama seperti tadi, selisih baris yang ini tersisa 20 kurangi 8 dengan 12. Lalu yang ini 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kolom yang ketiga kita stripkan karena sudah selesai. Lalu yang ini 20 dikurangi 15 sama seperti yang sebelumnya, 5. 20 dikurangi 15. Lalu untuk kolom yang kedua kita stripkan karena sudah selesai. Kolom yang ketiga sama seperti yang tadi, 10 dikurangi 8. Lalu nilai yang paling besar adalah 12. Ini kita tekan. Jadi ini adalah baris yang akan kita alokasikan. Selnya antara 20 dan 8 ini, nilai yang terkecil adalah 8. Jadi ini yang kita prioritaskan. Sisa yang ini 30 ini kita alokasikan ke sini. Kebutuhannya adalah 40. Karena di sini karena ada sisa 30, maka kita tuliskan 30. Ini kita coret
kita sisa 10. Ini juga. Lalu karena ini untuk biayanya sudah habis, jadi kita tidak haluskan ke sini, kita coret. Lalu selanjutnya masuk perhitungan yang keempat. Untuk yang baris yang pertama, karena sudah terhitung, karena tidak ada lagi nilai selisih, kita coretkan. Yang kedua sama seperti tadi, 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Ini juga sudah kita strip karena juga tidak ada. Ini kita strip. Ini 2. Jadi pilihan satu-satunya hanya ini 5. Jadi antara dua ini nilai yang terkecil adalah 10. Berarti alokasi yang 60 ini akan kita alokasikan untuk gudang Z di sel yang ini. Kebutuhannya yang tersisa adalah 10. Maka yang kita alokasikan 10. Kita coret. Ini sisanya 50. Maka yang sisa 50 ini akan kita alokasikan ke sini. Dan ini sesuai dengan kebutuhan gudang X sebanyak 50. Kita coret ke 0. Maka habis juga, tidak ada yang tersisa. Sekarang kita tentukan biaya biasa transportasinya. Menggunakan metode FAM ini. Jadi yang kita tentukan yang ini tadi 60 dikalikan dengan 5 tambah 30 dikalikan 8, ini tambahkan 50 dikali 15 ditambah 10 dikalikan dengan 10 ini, lalu untuk 50 dikalikan dengan 10 sama dengan 60 dikalikan 5 300 ditambah 240 ditambah 100 kali 10 100, lalu 50 kali 10 500. Dijumlahkan mendapatkan hasil 1890. Ini adalah biaya transportasi dari contoh kasus ini menggunakan metode FAM. Selanjutnya kita akan menggunakan metode MODI. Selanjutnya saya akan mengerjakan metode transportasi menggunakan metode MODI atau Modified Distribution. Di sini sudah tersedia soal seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya yang saya kerjakan menggunakan metode FAM. Di sini sudah diketahui juga untuk kapasitas pabrik dan gudang, lalu untuk biaya distribusi dan biaya lokasinya juga sudah beberapa sudah diketahui. Di sini saya akan menggunakan dua rumus. Pertama, rumus untuk mencari nilai indeks, yaitu cos ini sama dengan indeks baris. Indeks baris ada 1, 2, 3 ditambah dengan indeks kolom. Indeks kolom juga ada 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua untuk mencari nilai evaluate, yaitu cos dikurangi indeks baris lalu dikurangi dengan indeks kolom. Pertama-tama kita akan mencari nilai indeks. Di sini untuk indeks baris U1 selalu bernilai 0. Ya. Lalu selanjutnya
untuk mencari nilai indeks itu bergerak ke sel yang isi. Jadi sudah ada nilai alokasinya. Di sini sudah diketahui indeks barisnya adalah U1. Lalu sini sudah ada nilai alokasinya, jadi kita mencari nilai V2. Berarti dari pabrik A ke Y menggunakan rumus yang untuk mencari nilai indeks C sama dengan U plus V. Kita masukkan cosnya di sini 5 sama dengan U1 nya 0 tambah dengan V. Jadi V sama dengan 5 dikurangi 0. Jadi untuk nilai V2 nya di sini ketahui adalah 5. Selanjutnya lanjut ke U3 karena U2 nya belum diketahui untuk V1 dan V3 nya, jadi kita bergerak ke U3 terlebih dulu. Jadi dari pabrik C ke Y menggunakan rumus yang tadi juga sama, kita langsung saja tulis di sini 10 sama dengan 5 ditambah 5. U nya sama dengan 10 dikurangi 5. Jadi U nya adalah 5. Selanjutnya dari mencari nilai V1. Nah, di sini sudah ada nilai cost dan U1 nya juga sudah diketahui, maksud saya U3 nya juga sudah diketahui. Mari kita melanjutkan ke mencari nilai V1. Untuk dari C ke X sama dengan 25 ditambah 5 sama dengan plus V. V sama dengan 25 dikurangi 5. 25 dikurangi 5 dari indeks baris. Jadi hasilnya 20. Jadi untuk V1 diketahui nilainya 20. Lanjut mencari nilai U2. Karena di sini sudah diketahui nilai indeks kolomnya. Langsung saja dari B ke X itu 15 sama dengan U plus 20. U sama dengan 15 dikurangi 20 dari indeks kolom menghasilkan nilai minus 5. Jadi U2 nya diketahui bernilai minus 5. Lanjut untuk mencari V3, ini 10 diketahui cosnya dikurangi minus 5 dari baris indeks baris. Jadi 10 sama dengan min 5 plus V. V sama dengan 10 plus 5. Karena pindah rumus menjadi ditambah menghasilkan nilai 15. Jadi V3 atau kolom ketiga diketahui 15. Di sini kita sudah mengetahui semua nilai indeks baris dan kolomnya. Lanjut kita melakukan evaluasi. Untuk mencari nilai evaluate menggunakan rumusnya ini tadi. Cost dikurangi indeks baris dikurangi indeks kolom. Untuk mengisi sel-sel yang kosong ini. Lalu yang pertama dari A ke X itu kita masukkan ke rumus nilainya, jadi 20 didapatkan dari costnya dikurangi dengan 0 dari indeks baris lalu dikurangi dengan indeks kolomnya 20 juga, jadi menghasilkan 0.
Lalu dari A ke Z itu nilai evaluasinya 8 dapatkan dari cos, lalu dikurangi dengan 0 dari indeks baris, lalu dikurangi 15 dari indeks kolom, menghasilkan nilai minus 7. Lalu dari B ke Y yaitu 20 didapatkan dari cosnya, lalu dikurangi minus 5 dari indeks barisnya, lalu dikurangi dengan 5 lagi, menghasilkan nilai 20. Ini 20 ditambah 5 dikurangi 5 jadi menghasilkan nilai 20. Lalu dari C ke Z masukkan rumus yang tadi, 19 didapatkan dari nilai cos dikurangi 5 dari indeks baris, dikurangi lagi 15 dari indeks kolom, menghasilkan minus 1. Jadi di sini kita ketahui ada dua nilai yang tidak optimal. Jadi untuk merevisi nilai yang tidak optimal ini kita menggunakan metode stepping stone. Di sini untuk mencari nilai optimal kita menggunakan metode stepping stone. Jadi misal kita alokasikan di sini menggunakan metode stepping stone. Di sini kita misalkan plus, kita plus jadi ini minus. Untuk imbang kita bikin plus. Jika ini plus kita bikin minus. Dan di sini juga plus. Di sini minus. Di sini plus. Dari ketiga nilai minus ini yang paling terkecil adalah minus 30. Jadi kita kurangkan nilai minus dengan nilai 30, lalu menambahkan yang nilai plus dengan nilai 30. Sini kita ubah 90 dikurangi 30 jadi 60. Ini jadi plus 30. Ini 40 dikurangi 10 dikurangi 30 jadi 10. Ini jadi 0. Ini di plus 30 jadi 50. Lalu ini di plus 30 juga jadi 50. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan nilai optimal. Untuk biaya transportasinya jumlahnya 1.890. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena bentuknya sama seperti sebelumnya yang menggunakan metode FAM. Di sini untuk biaya alokasinya sama, di sini 50 di sini, lalu 0 di sini, 30 di sini, 60, 10. Jadi biaya transportasinya sama seperti sebelumnya, berjumlah 1.890. Sekian penjelasan saya mengenai pengerjaan soal menggunakan metode MODI dan FAM. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.